Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andri Maulana, NIM 1930505070. Kelas PMIA angkatan 2019, MKP Psikologi Terapan. Dosen pengampu Haji Endra Wijaya SAG MPDI. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kematian. Pengertian. 1. Sakaratul maut atau dying. Sakaratul maut merupakan kondisi pasien yang sedang menghadapi kematian yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. 2. Kematian. Death. Kematian merupakan kondisi terhentinya penapasan, nadi, dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal. Ditandai dengan terhentinya aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru secara menetap. Selain itu, Dr. Andes Haji Hamadi NH SPKJ juga mendefinisikan death sebagai hilangnya fase sirkulasi dan respirasi yang irreversible. B. Hilangnya fase keseluruhan otak, termasuk batang otak, dying, dan death merupakan dua istilah yang sulit untuk dipisahkan, serta merupakan suatu fenomena tersendiri. Dying lebih ke arah suatu proses, sedangkan death merupakan akhir dari hidup. 3. Cabang ilmu yang berkaitan dengan dying. Geriatri, ilmu yang mempelajari penyakit pada lanjut usia, degeneratif. B. Gerontologi, disiplin ilmu di luar atau cabang geriatri yang mempelajari aspek fisik, mental, dan psikososial yang ada pada lanjut usia untuk menunjang pelayanan geriatri bagi penderita lanjut usia. B. Deskripsi rentang pola hidup sampai menjelang kematian. Pandangan pengetahuan tentang kematian yang dipahami oleh seseorang berbeda-beda. Adapun seorang ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang deskripsi rentang pola hidup sampai menjelang kematian adalah Martoccio. Menurut Martoccio, rentang pola hidup sampai menjelang kematian sebagai berikut. 1. Pola puncak dan lembah. Pola ini memiliki karakteristik periodik sehat yang tinggi, puncak, dan periodik krisis lemah. Pada kondisi puncak, pasien benar-benar merasakan harapan yang tinggi atau besar. Sebaliknya, pada periode lemah, klien merasa sebagai kondisi yang menakutkan sampai bisa menimbulkan depresi. 2. Pola dataran yang menurun. Karakteristik dari pola ini adalah adanya sejumlah tahapan dan kemunduran yang terus bertambah dan tidak terduga, yang terjadi selama atau setelah periode kesehatan yang stabil serta berlangsung pada waktu yang tidak bisa dipastikan. 3. Pola tebing yang menurun. Karakteristik dari pola ini adalah adanya kondisi penurunan yang menetap atau stabil, yang menggambarkan semakin buruknya kondisi. Kondisi penurunan ini dapat diramalkan dalam waktu yang bisa diperkirakan baik dalam ukuran jam atau hari. Kondisi ini lazim ditemui di unit khusus ICU. Pola landai. 4. Pola landai yang turun sedikit-sedikit. Karakteristik dari pola ini kehidupan yang mulai surut perlahan dan hampir tidak dramatis sampai akhirnya menghebat menuju ke maut. C. Perkembangan persepsi tentang kematian. Di dalam kehidupan masyarakat dewasa, kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sebaliknya, pada anak-anak usia 0-7 tahun, kematian itu adalah sesuatu hal yang biasa saja. Yang ada di pikirannya, kematian adalah sesuatu yang hanya terjadi pada orang tua yang sakit. Mereka sangat acuh sekali dengan kematian. Seiring dengan perkembangan usianya menuju kedewasaan, mereka mengerti tentang apa itu kematian. Karena itu berkembanglah klarifikasi tentang kematian menurut umur, yaitu 1. Bayi sampai 5 tahun tidak mengerti tentang kematian, keyakinan bahwa mati adalah tidur atau pergi yang temporer. 2. 5-9 tahun mengerti bahwa titik orang yang mati dapat dihindari. D. Ciri-ciri pokok pasien yang akan meninggal yang menghadapi sakaratul maut akan memperlihatkan tingkah laku yang khas, antara lain 1. Penginderaan dan gerakan menghilang secara berangsur-angsur yang dimulai pada anggota gerak paling ujung, khususnya pada ujung kaki, tangan, ujung hidung yang terasa dingin dan lembab. 2. Kulit nampak kebiru-biruan kelabu atau pucat. 3. Nadi mulai tak teratur, lemah dan pucat. 4. Terdengar suara mendengkur disertai gejala napas yang stroke. 5. Menurunnya tekanan darah, peredaran dan perifer menjadi terhenti dan rasa nyeri bila ada biasanya menjadi hilang.
kesadaran dan tingkat kekuatan ingatan bervariasi tiap individu. Otot rahang menjadi mengendur. Wajah pasien yang tadinya kelihatan cemas nampak lebih pasrah menerima. Baiklah, sampai di situ saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.